Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas apa yang dikatakan oleh Roy Suryo karena ada kabar bahwa beliau itu sudah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU. Wow, ini tentunya akan menjadi perkembangan yang sangat menarik ya, karena selama ini kan ijazah yang beliau analisa itu hanya dari internet, tidak langsung dari KPU, jadi bisa diragukan keasliannya. Nah, kalau sekarang udah ketemu tuh ijazahnya dari KPU langsung, sehingga itu pasti salinan asli dari ijazahnya Pak Jokowi. Mari kita lihat videonya agar kita bisa tahu kayak apa. Ayo. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Ternyata KPU sudah mau memberikan salinan ijazahnya Pak Jokowi. Wow, ini tentunya membuat kita heran ya. Padahal kemarin-kemarin kan kita tahu bahwa KPU itu berusaha keras menutupi ijazahnya Jokowi sampai-sampai mengeluarkan yang namanya aturan untuk tidak memberikan salinan ijazah keluar kalau tidak mendapatkan izin dari sang pemilik aslinya. Wah, ada apa ini KPU? Kenapa kok tiba-tiba berubah seperti ini? Secara resmi dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU. Dia akan melakukan analisa seperti yang dia lakukan terhadap ijazah yang dia dapatkan di internet dulu. Wow, bisa nggak sih ini dipercaya analisanya? Karena kita kan tahu analisanya itu kan juga pakai komputer kan, nggak bisa menganalisa kertasnya dan bagaimananya, karena ini cuma salinan. Bagaimana hasilnya tentunya kita nanti juga pasti penasaran dong, apa sih hasilnya, asli atau enggak. Kita nantikan saja kabar selanjutnya. Dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali di badan skrip. Itu yang pertama ya. Kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Waduh, ternyata yang diincar Roy Suryo itu gak cuman Jokowi, tetapi juga para kanan kirinya, anaknya Gibran terutama itu pasti nanti. Terus menantunya Bobi juga diincar agar nanti bisa dikejar oleh KPK, kasus korupsinya apa nanti biar bisa kena masuk penjara ya. Wah, ngeri setiap Pak Roy Suryo ini berjuang beneran, entah dia demi masyarakat atau demi dirinya sendiri kita juga nggak tahu. Tetapi tentunya kalau ini benar-benar bisa terbukti Pak Jokowi dan geng Solonya ini masuk penjara gara-gara korupsi, tentunya kita juga akan berterima kasih kalau benar-benar itu yang terjadi. Terus Bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kena yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. lah, padahal di luar itu udah pada ribut masalah ijazah MDIS loh. Malah di sini yang diperkarakan cuma masalah ijazah SMA-nya saja. Gimana ini? Masyarakat udah dibingungkan, dihebohkan dengan segala informasi yang begitu banyaknya. Ternyata perkaranya cuma ijazah SMA.
Wah, miskomunikasi nih kalau kayak gini. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan, ini kerjaan menteri yang lama. Yes. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan, yang namanya Dr. Sutanto, sekarang lagi diperiksa KPK juga. Angkat atas korupsi Kompuk bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah. Gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobby. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apa merusak NKRI. Dan Bobby itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegakkan semangat kita. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya. Tunggu. Merdeka. Merdeka. Adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta langsung Bapak Pak Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Polisi Bapak Kurnia Kataf, saya Betor Kurnia berharap tenang saja karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK. Karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada keinginan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah sponsor utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta adili. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utamanya. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya.